Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gigih Adi Pambudi dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, bagaimana kabar kalian dan apakah materi sebelumnya sudah dipahami? Jika sudah, mari kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial akibat globalisasi. Apa sih itu globalisasi dan apa saja dampak positif dan negatifnya serta apa masalah sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut. Mari kita akan membahasnya dalam video pembelajaran ini. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata globalisasi. Ya, benar. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia atau dapat dibilang sebagai proses mendunia. Sebagai contohnya adalah tren busana barat yang saat ini populer di Indonesia seperti celana jeans atau budaya dalam negeri seperti wayang kulit yang dapat diketahui oleh orang-orang dari benua Eropa dan Amerika. Berikut ini adalah pengertian globalisasi menurut dua orang ahli. Yang pertama ada menurut Ahmad Suparman. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Berdasarkan pendapat Suparman, globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses tersebarnya ciri individu yang ada di dunia tanpa harus dibatasi oleh wilayah dan faktor geografis. Tersebarnya ciri individu tersebut menandakan bahwa seseorang dengan bakat tertentu dapat menjadi dikenal hingga ke penjuru dunia karena bakatnya tersebut. Lalu yang kedua ada pendapat dari Thomas L. Friedman, yaitu globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Menurut Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi yang dibawa melalui pasar bebas, di mana pasar bebas berperan besar dalam penyebaran informasi dan produk serta ideologi ke penjuru dunia. Sebagai contohnya, di zaman sekarang hampir seluruh negara di dunia ini menerapkan kapitalisme dalam bidang perekonomian mereka, terutama dalam pasar bebas. Berikut ini adalah dampak dari globalisasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi akibat adanya keterikatan saling membutuhkan satu sama lain dalam masyarakat global. Sebagai contoh, sebuah negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan warganya tanpa menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam membina hubungan internasional. Atas dasar keterikatan saling membutuhkan itu tadilah yang mendasari kemudahan membina hubungan diplomatik dengan negara lain. Dan yang ketiga adalah kehidupan sosial ekonomi yang meningkat berkat adanya pasar bebas yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Hal tersebut dikarenakan pasar bebas memungkinkan kita untuk menjual dan mempromosikan barang yang kita jual dengan cepat dan mudah. Selain itu juga, pasar bebas juga memungkinkan kita untuk membeli barang dengan harga yang murah. Berikut ini adalah 4 contoh masalah sosial akibat adanya globalisasi. Yang pertama adalah individualisme. Globalisasi menyebabkan individualisme di masyarakat kian tinggi. Hal tersebut dikarenakan globalisasi juga membawa paham individualisme dari barat lewat westernisasi. Lalu yang kedua ada westernisasi, adalah sebuah sifat menirukan budaya barat yang cenderung mengarah ke arah negatif.
Westernisasi ini dapat menyebabkan nilai luhur dan budaya lokal kian terkikis, bahkan bisa hilang. Lalu yang ketiga adalah konsumerisme. Globalisasi memperkenalkan sistem pasar bebas. Dalam pasar bebas, segala sesuatu atau segala barang yang diinginkan dapat dijangkau dan dibeli dengan mudah dan harga yang murah, dan dapat menggunakan sistem pembayaran kredit. Hal ini membuat masyarakat memiliki tingkat konsumerisme yang tinggi. Dampak paling umum dari konsumerisme adalah kemiskinan, serta dapat meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang terakhir ada kesenjangan sosial. Globalisasi membawa serta paham kapitalisme dari Barat. Paham kapitalisme ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan bisnis dalam kapitalisme yang cenderung tidak sehat, sehingga membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin hampir tidak memiliki peluang akibat persaingan usaha yang cenderung tidak sehat tersebut. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses perubahan yang tidak dapat kita hindari. Ancamannya dapat kita ubah menjadi tantangan untuk dihadapi. Kebudayaan global yang mengancam ideologi dan karakter bangsa dapat ditangkal dengan upaya penguatan nasionalisme melalui pendidikan. Hal tersebut dikarenakan berbagai masalah akibat globalisasi memerlukan respon positif untuk membuka peluang peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Kita telah membahas materi tentang globalisasi dan juga permasalahan sosial akibat globalisasi. Maka dari itu, untuk mengasah pemahaman dan juga menambah wawasan kalian tentang globalisasi serta masalah sosial akibat globalisasi, ada tugas diskusi kelompok. Berikut ini adalah tugas diskusi kelompok dan juga instruksi pengerjaan tugasnya. Instruksi yang pertama, analisis dan kategorikan permasalahan sosial akibat globalisasi yang ditemukan di masyarakat sekitar kalian. Instruksi yang kedua, diskusikan bersama teman sekelompok kalian yang telah ditentukan baik oleh guru maupun kelompok yang telah kalian buat secara sendiri-sendiri. Lalu, instruksi yang ketiga, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Baiklah, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran. Sekian dari video pembelajaran saya. Selamat mengerjakan tugasnya dan sampai lagi ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.